Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita ngebahas writing a reference ya. Jadi what is a reference? Jadi a reference atau citation is acknowledgement that you are making use of another writer's ideas or data in your writing. Nah, ini sudah pernah kita bahas sedikit di supporting how to cite ya. Tapi kalau ini fokusnya pada reference saja. Nah, why? Jadi ada 3 alasan tentunya. To avoid plagiarism, okay, to give more authority to your writing, kemudian to give information to the reader the original sources. Nah, citing atau referencing sources. Jadi biasanya kita akan mengutip ataupun mengambil referensi biasanya dari printed, maksudnya seperti book, magazine, article, newspaper article, journal article. Bisa dari media atau interview, bisa videotape, DVD, audio cassette, kemudian dari elektronik seperti online database atau website. Contohnya, nah ini contoh dari reference. As Donner pointed out, low inflation does not always lead to low interest rates. Atau gambar seperti ini. Jadi yang di atas contoh dari printed, yang di bawah ini contohnya kita ngambil dari suatu gambar ya. Nah, where. Jadi beda reference dan citation itu letaknya, bedanya ada di letaknya. Jadi kalau reference kita akan temukan di akhir dari suatu karya tulis, sementara citation di dalam teks yang ada di dalam karya tulis tersebut. Oke. Biasanya kata-katanya kita quote atau kita paraphrase. Nah, jadi si reference ini bisa kita temukan di akhir dari karya tulis kita. Nah, jadi ada istilahnya reference, ada bibliography, ya kan? Jadi ada referensi, ada bibliografi. Nah, bedanya apa? Kalau reference itu ada listing all sources that have been referred to in the text. Jadi itu adalah semua yang kita kutip yang ada di dalam karya tulis kita. Sementara bibliografi itu lebih luas, maksudnya lebih luas. Pokoknya apapun yang kita baca, yang membantu kita membuat karya tulis kita tersebut, maka kita cantumkan di bibliografi walaupun tidak kita kutip. Nah, itu bedanya ya. Kalau reference, semua yang kita kutip yang ada di dalam karya tulis kita. Kalau bibliografi tidak harus ada di dalam karya tulis kita, cuman kita mendapatkan informasinya mungkin ataupun mendapatkan idenya dari buku ataupun sumber tersebut. Jadi kalau seandainya kita memasukkan semua sumber yang membantu kita dalam membuat karya tulis, walaupun sumber itu tidak kita kutip, maka kita harus membuat judulnya bibliografi. Tapi kalau cuman kita cantumkan sumber yang kita kutip saja, maka reference. Nah, tapi biasanya bibliografi itu is not usually included in engineering report. Jadi untuk laporan ini tidak perlu pakai bibliografi biasanya. Reference saja. Nah, bagaimana caranya mereference? Jadi reference list types ada 2, yaitu MLA dan APA. MLA stand for Modern Language Association, APA American Psychological Association. Nah, bedanya apa? Coba perhatikan. Jadi kalau MLA biasanya diawali oleh nama, dan nama itu tidak disingkat ya. Jadi tetap nama belakang, seperti forward itu nama belakang, nama depannya Susan and Craig Buck. Nah, itu tidak disingkat, memang sesuai dengan namanya. Kemudian judul dari karya tulisnya tersebut, kemudian tempat atau asal dia diterbitkan dan tahunnya. Tapi APA tetap diawali dengan nama juga. Nah, namanya boleh disingkat, nama depannya disingkat biasanya. Jadi nama belakangnya saja. Kemudian tahun, dan baru judul, kemudian baru lokasinya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ngelihat ada tahun di ujung-ujung berarti MLA, tahun setelah nama berarti APA, dan kalau namanya disingkat, nama depannya disingkat, maka APA kita pakai.
Nah, biasanya ML itu dipakai oleh di bidang social science and liberal arts. Sementara kalau APA natural science and engineering. Jadi kalau MIPA teknik akan memakai ini. Maka kita bahas APA with Autodesk formats ya. Nah, contohnya misalnya kita ngambilnya dari buku, maka kita akan menuliskan penulis, tahun, judul, dan penerbit, dan juga reference page number-nya. Jadi halaman berapanya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini kepotong pula nih. Kemudian kalau dari internet information, maka tahun, kemudian penulis, tahun, judul, kemudian dari URL-nya dari mana, kemudian kapan kita ngelihatnya, dan organization-nya. Contohnya seperti ini. Oke, jadi ada nama penulisnya, kemudian tahunnya, judulnya, dan diambil tanggal berapa, retrieve January 8. Oke. Nah, kalau dari jurnal artikel biasanya kita sama seperti itu juga. Oke, sama dengan buku tadi. Nah, untuk order dari reference list kita, biasanya kalau kita memakai itu tergantung kita pakai author data referencing atau numerical referencing. Kalau kita pakai author data referencing, maka kita mengawalinya tentunya dari huruf alfabetnya. Misalnya kalau A ya dari A dulu ya. Jadi sesuai dengan urutan alfabet A, B, C. Tapi kalau kita memakai numerical referencing, ingat numerical referencing itu yang kita di dalam teksnya itu kita citationnya dengan memberikan tanda kurung 1, dan 1 itu bisa kita temukan di bawah, di halaman bawah atau bisa di belakang. Nah, maka kalau pakai numerical referencing berarti kita urutannya berdasarkan urutan kapan itu muncul. Jadi kalau dia muncul pertama, maka misalnya yang di urutan pertama itu munculnya namanya huruf Z, ya kita munculkan huruf Z tersebut karena kan dia yang muncul duluan di dalam teks kita. Jadi itu beda author data referencing dan numerical referencing kalau dalam mengurutkan sumber-sumber tersebut. Jadi kalau pakai author data, maka sumbernya berdasarkan urutan alfabet. Kalau pakai numerical, maka urutannya berdasarkan urutan dia muncul di dalam teks kita atau di dalam jurnal kita atau di dalam karya tulis kita tentunya. Oke, semoga bisa dipahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.